Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah kita saat ini, saya rindu membagikan sebuah Tuhan dengan tema yang sangat relevan dengan kehidupan orang-orang Kristen dari zaman dahulu sampai sekarang, dengan tema rokok mengakibatkan kematian secara rohani, kematian secara jasmani, kematian dalam studi, kematian juga dalam masa depan. Masa depan itu apa? Pekerjaan, rumah tangga, usaha, dan bisnis. Nah, untuk itu saudara perhatikan bagian-bagian dari firman Tuhan yang akan saya uraikan satu persatu pada kesempatan ini. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang cenderung ya mudah, gampang, kecanduan atau ketergantungan dengan rokok. Alasannya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena rokok itu mengandung nikotin. Apa itu nikotin? Semacam zat adiktif yang ada di dalam tembakau rokok itu sendiri. Di mana zat adiktif inilah yang membuat seseorang perokok, termasuk juga orang yang menghirup asap rokok, bisa mengalami ketagihan atau ketergantungan. Sehingga dia akan terus-menerus kembali lagi menghisap rokok itu. Yang tadinya satu batang menjadi dua batang, menjadi tiga batang, menjadi satu bungkus, dua bungkus, tiga bungkus, bahkan menjadi berpak-pak. Itulah yang mengakibatkan apabila saudara awalnya tidak perokok, tapi karena saudara ditawari lalu saudara menerima, itu ujungnya saudara menjadi ketagihan. Ya, karena itu tadi zat adiktif yang membuat seseorang itu selalu pingin ya mengkonsumsi rokok. Ini sama seperti sejenis narkoba sebenarnya yang membuat orang ketergantungan juga kan waktu orang mengkonsumsi narkoba. Nah, zat adiktif atau zat nikotin bisa mempengaruhi zat kimia di dalam otak, saudara. Artinya orang yang mengkonsumsi rokok tidak ada ceritanya bisa cepat lulus, IPK-nya 4, masa depannya cerah. Enggak. Karena nikotin yang ada di dalam rokok atau zat adiktif tadi membodohkan, membuntukan, ya, menumpulkan daya nalar kognitif cara berpikir seseorang. Seringkali para perokok itu mengatakan begini, tapi Pak Tony, sebelum saya merokok rasanya buntu. Saya berpikir, tapi setelah saya merokok, rasanya saya dapat ide, omong kosong itu. Saya dapat menghadapi masalah, persoalan dan pergumulan saya, omong kosong itu. Karena yang terjadi sebenarnya adalah waktu nikotin atau zat adiktif itu merasuki otak saudara, maka daya nalar saudara, kognitif berpikir saudara, urat saraf-sarafnya itu dibuntukan oleh nikotin daripada rokok itu sendiri. Sehingga seseorang tidak bisa berpikir jernih. Itu yang terjadi. Jadi bukan membuat saudara menjadi celah apa cemerlang, cerah, berpikirnya enggak salah itu. Dan memang cairan nikotin di dalam rokok itu menawarkan kebahagiaan sesaat, sementara. Tapi dan juga kita sampai kebahagiaan, tapi juga apa rileks. Tetapi setelah itu kembali lagi saudara akan menghadapi bahkan mengingat kembali masalah dan persoalan yang saudara alami. Sehingga kesimpulannya orang yang mengkonsumsi rokok tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalahnya dengan benar. Orang yang mengkonsumsi rokok tidak dapat menyelesaikan persoalannya dengan sempurna. Orang yang mengkonsumsi rokok tidak akan makin-makin bertambah pintar, tapi yang ada makin bertambah bodoh. Yang ketiga, saat nikotin itu masuk ke dalam otak, maka cairan tersebut akan terangsang dan membuat mood itu kemauan, kesukaan.
serasa membaik sesaat, tapi tidak lama kemudian saudara harus menghadapi masalah persoalan pergumulan itu juga. Yang artinya apa? Nikotin rokok itu tidak sungguh-sungguh benar bisa menyelesaikan masalah persoalan yang saudara hadapi. Omong kosong itu. Bahkan menghancurkan daya nalar kognitif saudara di dalam menghadapi masalah yang ada. Inilah sebenarnya yang terjadi bagi orang yang mengalami kecanduan dalam hal merokok ataupun juga yang mencoba-coba dalam hal merokok. Pertanyaan yang lebih lanjut adalah, adakah yang terkandung di dalam setiap batang rokok itu sendiri? Dalam hal ini saya menjelaskan kepada saudara, satu batang rokok saja, satu batang rokok saja. Perhatikan, ada berbagai racun yang saudara masukkan di dalam tubuh saudara. Dan racun ini mematikan baik rohanimu, jasmanimu, studimu, masa depanmu, dan rumah tanggamu serta karirmu ke depan. Apa saja jenis-jenis racun ini? Dari satu batang rokok, yang pertama saudara perhatikan, ada bahan baterai mobil. Tahu kan aki ya? Itu bagian daripada komponen satu batang rokok. Yang kedua, ada bahan cat kuku. Yang ketiga, gas beracun. Yang keempat, semen. Nah, coba saudara bayangin itu. Satu batang rokok aja saudara konsumsi sehari. Barang saya katakan tadi, otomatis itu langsung tersimpan dalam tubuh. Semen digunakan untuk apa? Untuk bangun rumah kan? Tapi itu yang saudara masukkan dalam tubuh saudara. Di sisi lain ada bahan bakar pesawat. Berarti gas kan ini. Ada kapur barus. Kapur barus gunanya untuk apa? Saudara tahu itu gunanya. Bahan pembuatan lilin. Bahan cat. Racun tikus. Makanya kalau orang yang merokok pasti cepat atau lambat pasti mati. Karena kenapa? Bahan baku dari rokok itu juga dipakai menjadi racun tikus kan. Ada namanya bahan rambut, obat bius. Nah ini nih yang saya katakan dari nikotin tadi. Yang merasa seseorang merasa moodnya ya muncul sesaat, merasa happy. Itu penyebabnya karena bahan dari pada rokok itu ada mengandung unsur obat bius. Ya, di samping itu apa lagi? Pengawet mayat. Artinya saudara tahu, kalau saudara merokok, saudara sedang bersiapkan diri untuk mati cepat-cepat. Ada racun serangga, pembersih toilet, bayangin. Pembersih toilet yang kau masukkan dalam tubuhmu, yang kau masukkan dalam mulutmu, melalui sebatang rokok. Itu alasannya tidak ada perokok yang napasnya segar atau wangi. Enggak, pasti bau, bau, bau. Seperti toilet. Ya. Ada lagi yang lain. Dari satu batang rokok, bahan apa lagi? Bahan pembuat lilin tadi. Ya. Juga apa? Asap knalpot. Saudara masukkan juga dalam tubuh saudara. Aspal untuk buat jalan. Itu masuk dalam tubuh saudara. Walaupun hanya dengan sebatang rokok. Apalagi? Korek api gas. Otomatis. Dari sini saudara dapat disimpulkan. Tidak ada bahan yang positif, bahan baku yang positif, yang dikandung oleh rokok. Enggak ada. Semua bahan baku yang ada di sini negatif bagi kesehatan tubuh jasmani dan rohani, termasuk juga pikiran dan masa depan saudara. Pertanyaannya, mungkin saudara berpikir para perokok begini, Pak, tadi Pak Tony saya sudah menahun mengkonsumsi rokok, nggak pernah saya alami. Ya, tidak berarti yang seperti ini. Tunggu saja.
Cepat atau lambat engkau pasti akan mati. Ada juga orang mengatakan ke saya begini, apa ini salah? Ya, orang yang tidak merokok juga mati. Itu pertanyaannya dia. Tapi harus saya katakan, betul. Orang yang tidak merokok juga mati. Tapi matinya beda. Bedanya di mana? Kalau dia mati, dia masuk surga. Tapi orang yang merokok, saudara, ya, dia mati. Di samping dia masuk neraka, dia akan mengalami pasti banyak sakit penyakit. Bagaimana mungkin? Loh, bahan baku dari sebatang rokok aja, baterai mobil, cat kuku, gas beracun, semen, bahan bakar gas, racun tikus, bahan pembuat cat, kapur barus, pengawet mayat, obat bius, korek api, asap knalpot, bahan aspal. Itu makanya para perokok biasanya sebelum dia mati, mengalami banyak sakit penyakit yang diakibatkan oleh racun dan racun ini. Karena ini yang selalu dimasukkan di dalam tubuhnya selama bertahun-tahun. Cuman seringkali nggak menyadari, menganggap seperti yang dikata pertanyaan si bapak tadi, pernyataan si bapak, pernyataan si bapak yang mengatakan orang yang tidak merokok juga mati, betul. Tapi beda, matinya dia masuk surga. Tapi orang yang merokok, matinya masuk neraka sebelum dia masuk neraka. Ya, dia disiksa oleh Tuhan dulu di dunia ini mengalami berbagai sakit penyakit. Mengapa? Karena yang dimasukkan di dalam mulutnya, yang dimasukkan dalam tubuhnya racun, racun. Untuk itulah saudara harus perhatikan ini. Walaupun mungkin saudara bukan perokok, tapi saudara menghirup asap rokok saja. Ya, itu namanya perokok pasif. Hanya menghirup saja. Saudara akan ya mengkonsumsi ini secara tidak langsung lewat asap itu di dalam tubuh saudara. Maka kita jangan bergaul, jangan hidup bersama, bahkan kalau penting musuhi orang yang merokok. Itulah kenapa pemerintah mengeluarkan surat larangan untuk mengkonsumsi rokok di sembarangan tempat kan. Supaya apa? Bagi mereka yang perokok pasif, artinya yang tidak merokok, tapi mereka terkena asap, tidak mengalami zat-zat beracun ini. Bahkan mereka para perokok itu ditaruh di suatu tempat ruangan yang aman dan sangat sempit. Artinya apa? Supaya mereka mati dengan sendirinya di tempat itu. Ini saudara. Bagaimana berikutnya adalah apa larangan Tuhan terhadap penggunaan rokok dan akibat mengkonsumsi rokok. Yang pertama, saudara, Galatia pasal 5, 19 dan 21 mengatakan, perbuatan daging telah nyata. Artinya apa? Perbuatan daging telah konkret. Bentuk-bentuk dosa itu konkret. Apa itu? Yang pertama, percabulan. Apa artinya percabulan? Perbuatan kotor. Jadi waktu saudara mengkonsumsi rokok lewat mulutmu, engkau mengotori mulutmu, pikiranmu, hatimu, dan totalitas hidupmu. Itu arti daripada percabulan. Perbuatan kotor. Yang kedua, kecemaran. Artinya apa? Perbuatan jorok, kumuh, dekil. Hidup pula. Artinya waktu saudara mengkonsumsi rokok, saudara sedang menjorokkan tubuhmu, mengotori pikiranmu, menjadi kumuh dan dekil. Itu arti dari kecemaran. Kita sekali lagi, jangan dekat-dekat dengan para perokok. Karena kalau saudara dekat-dekat bahkan hidup bergaul, bahkan pacaran dengan para perokok, ini yang terjadi dalam diri saudara. Yang ketiga, hawa nafsu. Apa artinya hawa nafsu? Keinginan untuk selalu merusak diri sendiri dengan apa? Mengkonsumsi rokok. Itu artinya hawa nafsu. Maka lebih jelas saudara bisa perhatikan gambar yang ada di samping ini. Ya, akibat dari
merokok tadi. Saudara sedang sedang di samping saudara berbuat dosa. Saudara juga mengotori tubuh saudara. Apa yang saudara kotori? Tenggorokanmu, mulutmu, bau dini, lihat nih. Ya, paru-parumu. Ini yang saudara kotori. Nih. Dan akibatnya lama-kelamaan, dilihat. Kalau saudara punya, kalau saudara suatu saat melahirkan, ya, bayi mau lahir prematur, artinya belum waktunya. Bayi yang lahir prematur itu artinya apa? Belum tentu sempurna tangannya, kakinya, matanya. Bahkan juga apa? Mengakibatkan keguguran. Bahkan satu persatu jari jemarimu dari jari-jari tanganmu, jari-jari kakimu, putus total. Ini jelas di dalam Galatia pasal 5, 19 sampai 21. Saya banyak ditanya orang, Pak Tony mana dasar Alkitabnya? Merokok itu tidak bisa. Lah ini, tapi nggak ada tulisannya Pak, no smoking. Loh, pahami ayat ini dengan benar. Udah jelas kok, percabulan itu artinya perbuatan kotor kan? Kecemaran itu artinya perbuatan jorok, kumuh kan? Hawa nafsu itu artinya keinginan sesuatu merusak diri. Rokok itu bagian daripada percabulan, bagian daripada kecemaran, bagian daripada hawa nafsu. Karena kenapa? Itu perbuatan mengotori, perbuatan yang membuat saudara menjadi apa? Jorok, dekil. Makanya orang yang merokok, saudara, baunya kemana-mana. Bahkan baju yang dipakai pun, tidak langsung otomatis selesai dia merokok langsung hilang bau asapnya. Enggak. Ini salah satu dasar firman Tuhan. Lalu pertanyaannya, tapi kok kenapa hanya cuma Pak Tony, pastor yang beda, pendeta yang beda, pendeta yang lain, Pak, perokok juga dan lain sebagainya. Karena dia tidak paham Alkitab dan tidak mengerti Alkitab dan dia belum bertobat. Maka jemaat dan orang Kristen, baca Alkitab dengan benar. Jangan hanya percaya penjelasan daripada Pak Pendeta, Pastor, dan Romo. Karena belum tentu pemahaman mereka komprehensif, menyeluruh, benar 100% tentang Alkitab. Dan saya tahu, ada juga beberapa oknum-oknum pastor, pendeta, Romo. Karena dia perokok tidak berani menyampaikan ini kepada jemaat. Karena dia perokok tidak berani mengatakan ini kepada jemaat. Karena dia tidak bisa menghidupinya. Karena dia tidak bisa melakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu firman Tuhan ini. Saya mengerti. Maka ini salah satu alasan kenapa saya tidak mau merokok. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun juga. Sejak dari kecil, sampai saya sudah hampir mau umur 50 tahun. Inilah yang membedakan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor, dibanding daripada pendeta, pastor-pastor yang lain. Maka seringkali ada banyak orang kaget lihat saya. Karena mereka tahu, loh Pak Pendeta yang satu ini, pastor yang satu ini nggak merokok. Pendeta di gerejaku, Romo pastor di gerejaku merokok karena dia nggak ngerti firman Tuhan. Dia belum bertobat. Para Paulus sangat jelas menjelaskan, sangat jelas mengatakan dalam Galatia pasal 5, 19 sampai 19 ayat sampai 21. Perbuatan daging itu nyata. Ini harus saudara pahami. Jadi kalau pendetamu, pastormu, romomu masih merokok, pahami ayat ini. Lakukan firman ini. Walaupun pastormu, pendetamu, romomu masih merokok, tapi lakukanlah firman Tuhan. Walaupun romomu, pastormu, pendetamu tidak melakukannya, engkau lakukan firman Tuhan. Sama sesuatu. Waktu saya jadi anak sekolah minggu, pendeta saya juga perokok berat. Bahkan bapak saya itu diajari oleh pendeta cara merokok yang efektif. Tapi kenapa saya tidak ikut-ikutan merokok? Karena saya lebih tahu, karena saya juga tahu firman Tuhan. Maka saya tidak mau memilih itu. Saya tidak mau ikuti teladan pendeta saya. Karena saya lebih taat sama Tuhan dan juga firman Tuhan. Seseorang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini dasar Alkitab. Dilarang keras orang Kristen merokok. Jadi rokok itu perbuatan daging yang konkret. Dan itu salah satu bentuk dosa. Dan juga
Rokok itu salah satu bentuk konkret mengotori roh, jiwa, dan tubuh. Yang kedua, merokok merupakan perbuatan dosa yang merusak tubuh, bahkan menghancurkan kesehatan saudara. Roma 1:12 itu mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kata firman Tuhan lewat Rasul Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, dagingmu, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Tuhan bilang, persembahkan, berikan untuk Tuhan. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Dimanapun, dalam keadaan apapun. Caranya bagaimana? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sempurna, paripurna, atau sejati. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melarang keras. Orang percaya, orang Kristen, merusak tubuh dengan mengkonsumsi rokok. Karena di sini dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Bagaimana mungkin saudara merokok berkenan di hadapan Tuhan? Tidak mungkin saudara berkenan di hadapan Tuhan kalau saudara merokok. Karena rokok itu membuat tubuh saudara tidak kudus, tidak suci. Terlalu banyak orang Kristen menganggap kalau sudah rajin ibadah tiap minggu, ikut kon melayani setiap minggu, masuk sekolah teologi, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, jadi pendeta pula, pastor atau romo, menganggap sudah kudus. Padahal masih hidup di dalam ketergantungan mengkonsumsi rokok. Itu omong kosong. Itu adalah pola pikir, itu adalah kehidupan, itu adalah pelayanan yang tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Tapi masalah perhatikan beberapa gangguan kesehatan yang pasti, dan ini sudah banyak terjadi, merusak tubuh atau kesehatan saudara. Kalau saudara mengkonsumsi rokok atau saudara bergaul dengan para perokok. Yang pertama, lihat di bagian yang paling kiri dulu. Saya mau jelaskan di bagian yang paling kiri dulu, nanti baru ke bagian yang paling kanan. Rokok itu menyebabkan rambut saudara mudah rontok. Maka nggak aneh. Saudara masih ada orang yang umur 20-an sudah botak. Baik laki-laki perempuan. Oh kenapa? Oh rupanya dia perokok. Ada orang masih umur 20-an sudah katarak. Karena kenapa? Perokok. Ada orang masih muda sudah mengidap penyakit kanker hidung. Tidak bisa lagi menghirup udara dengan normal. Bahkan bagi para perokok, saudara, saudara akan berpotensi besar gigimu mudah berwarna kuning. Nanti saudara lihat, orang perokok kan pasti itu giginya warna kuning. Jadi saudara tahu, itu adalah awal mula yang akan melahirkan apa? Pengeroposan di dalam gigi saudara. Sehingga para perokok itu seringkali di samping giginya kuning, berwarna kuning, berwarna kuning, tapi juga pengeroposan dalam gigi. Para perokok, cepat atau lambat, pasti akan mengalami kanker lidah, mulut, bahkan di tenggorokan. Para perokok pasti mengalami kanker payudara. Dan ini banyak dialami oleh para perempuan atau wanita yang perokok. Para perokok biasanya jari-jarinya pucat. Artinya apa? Menunjukkan tidak normal, tidak sehat kan? Bahkan para perokok itu sangat berpotensi mengalami namanya kanker rahim. Makanya nggak aneh. Saya banyak menjumpai orang seseorang hari-hari mengalami banyak penyakit kanker. Masih muda,
Karena kenapa tidak menjaga kesehatan? Bahkan saudara tahu, nih bagi kau laki-laki dan juga wanita, engkau merokok, engkau mempersiapkan dirimu menjadi pria yang impoten, tidak bisa punya keturunan. Artinya apa? Saudara tidak ada gunanya lagi hidup di dunia ini. Orang yang merokok pasti lemah-lemah, kaki saudara akan mengalami amputasi karena penyumbatan pembuluh darah terjadi di dalam diri saudara akibat daripada nikotin tadi dan bahkan pembusukan pada jari-jari itu sangat berpotensi dialami oleh orang yang mengkonsumsi rokok. Apa lagi? Akibat dosa atau dampak dari rokok itu bagi kesehatan. Bas itu kulitnya sudah keriput seperti kulit opung-opung atau nenek, kakek-kakek. Padahal umurmu baru 20-an. Tapi kulitmu sudah umur seperti kulit kakek-kakek yang sudah 90 tahun. Dan itu banyak dialami oleh laki-laki dan perempuan yang notabene perokok. Setiap kali saya ketemu dengan teman-teman saya yang lama saudara, ya bertahun-tahun seakan nggak ketemu dengan mereka. Kalau ketemu dengan saya pasti mereka kaget. Mereka bilang, makin bertambah muda. Lalu mereka tanya, resepnya apa sih? Obatnya apa sih? Saya bilang saya tidak merokok. Jadi jangan saudara kira. Iya, kalau saudara merokok akan membuatmu makin cantik, makin ganteng. Enggak. Makin mirip setan atau simbolis kok. Ini paham. Orang yang merokok lebih mudah mengalami gangguan pendengaran alias apa? Lebih cepat pikunnya. Orang yang mengkonsumsi rokok juga akan lebih mudah mengalami apa? Kanker kulit. Di mana kulitnya selalu mengalami masalah. Bahkan pengeroposan pada tulang itu pasti bisa dialami oleh orang mengkonsumsi rokok. Masih ingat tadi saudara di awal banyaknya racun-racun yang terkandung dalam satu batang rokok, ada semen, bahan aspal, kan gitu kan? Maka itu yang menjadi penyebab ya mudah mengalami pengeroposan tulang. Mungkin saudara merasa, wah Pak Tony saya masih sehat kok, tulang saya semuanya masih bisa dipakai untuk melakukan aktivitas. Iya, tapi tunggu waktu. Apa yang kau tahu? Sebagai konsekuensi dari keterikatan dengan rokok akan kau alami sendiri di kemudian hari. Penyakit jantung yang berakibat kematian itu banyak dialami orang hari-hari ini. Kenapa? Karena mengkonsumsi rokok. Termasuk juga 90% pasien yang terkena kanker paru-paru mereka rata-rata karat. Saya jadi ingat sebuah kasus. Satu saat saya diundang dalam pemakaman seorang anak mahasiswa yang sudah lama saya layani. Saya tahu betul si mahasiswa ini nggak pernah merokok. Mulai dari semester 1 sampai dia lulus. Karena sejauh itu yang bisa saya pantau, karena saya baru ketemu jadi waktu masih kuliah. Tapi saudara tahu, setelah dia diwisuda, dinyatakan sarjana, tiba-tiba saya dengar kabar, dia sudah meninggal. Waktu saya datang ke rumah orang tuanya, memimpin ibadah penghiburan. Lalu saya tanya, mamanya, saya tanya, ibu, saya tidak nyangka anak ibu sebegitu cepatnya meninggalnya. Apa sih yang terjadi? Ibunya katakan begini, Pak Tony, anak saya ini positif dokter mengatakan mengalami kanker paru-paru. Loh, saya bilang, tapi sejauh pengalaman saya 4 tahun, anak ibu ini nggak merokok kalau saya bilang. Betul Pak Tony, memang dia nggak merokok. Dia mengkonsumsi rokok. Dan dia juga sangat menjauhi dengan yang banyak kebiasaan merokok. Lalu saya bilang, kenapa? Dari mana asal usulnya? Ibunya katakan, bapaknya rokok berat. Bapaknya orang tuanya yang membuat anaknya cepat mati. Inilah kalau orang tua tidak berpikir panjang.
Maka saya katakan kepada saudara, beritahukan firman Tuhan ini kepada orang tuamu, supaya orang tuamu berhenti merokok, sehingga di kemudian hari saudara tidak mengalami kematian dini akibat orang tua masih merokok. Maka harus juga saya juga banyak bicara kepada orang tua. Orang tua, kalau tidak bertobat, tidak berhenti merokok, cepat atau lambat engkau sedang membunuh dirimu sendiri, mematikan dirimu sendiri, juga istrimu dan anak-anakmu. Ini perlu saudara perhatikan. Hal lain yang akan diakibatkan oleh rokok sehubungan dengan masalah kesehatan, kanker lambung. Bicara masalah kanker ini kan penyakit yang parah-parah ini, yang nggak gampang disembuhkan hanya minum obat, bahkan ke rumah sakit nggak bisa. Kanker usus, kanker anus, kanker ginjal, bahkan juga kanker di dalam apa? Penismu, lagi-lagi, dan vaginamu perempuan, para wanita. Itu kanker bisa ada dalam alat kelaminmu. Sehingga apa? Engkau tidak bisa melahirkan anak dengan normal. Bahkan juga peradangan pada kulit yang sangat gatal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua akibat asap rokok ini sudah teruji dan terbukti menghasilkan berbagai penyakit yang tadi, dan itu dialami banyak orang. Saya melayani beberapa orang yang mengalami kanker. Dan mereka katakan ke saya, satu yang saya layani itu orang yang stroke. Lalu saya tanya, kenapa begini Pak? Langsung nangis. Lalu dia sambil menangis melanjutkan penjelasan. Kenapa saya stroke? Masih muda loh ini saudara. Saya stroke begini Pak Tony, saya yakini. Karena saya dari muda saya memang saya terbiasa merokok. Ini saya bicara masalah fakta. Artinya kalau saya sampaikan ini kepada saudara, berarti artinya apa? Engkau sedang ditegur, dikoreksi, diperingati Tuhan. Supaya engkau tidak mati cepat-cepat. Supaya engkau tidak mengalami sakit penyakit yang parah ini. Maka bertobat. Yang ketiga, orang yang terus-menerus mengkonsumsi rokok, Tuhan pasti menghajar dia. Nah, dalam Wahyu pasal 3:19, barang siapa aku kasih, ia aku tegur. Tapi juga tidak cukup hanya Tuhan tegur. Hajar. Bentuk-bentuk konkret teguran Tuhan, hajaran Tuhan terhadap para perokok yang tidak mau sungguh-sungguh bertobat, yang tidak mau sungguh-sungguh berubah, yang tidak mau sungguh-sungguh meninggalkannya. Muncul berbagai macam penyakit yang saya sudah singgung tadi. Menyebabkan kerontokan rambut dalam usia masih sangat muda, gangguan dalam penglihatan, gangguan dalam pendengaran, penyakit paru-paru kronis, ya, kerusakan pada gigi, menyebabkan stroke, tulang lebih mudah patah, menyebabkan kanker dalam rahim sehingga apa? Mandul, tidak bisa melahirkan. Bahkan juga apa? Keguguran. Bahkan menyebabkan kanker kulit. Ini adalah bentuk-bentuk teguran Tuhan. Ini adalah bentuk hajaran Tuhan bagi para perokok yang tidak mau sungguh-sungguh bertobat, tidak mau sungguh-sungguh meninggalkan kebiasaan untuk merokok. Ini juga saya jumpai lewat seseorang yang saya layani. Tiba-tiba saja dia mengalami kanker, kanker leher, saudara. Awalnya dari benjolan kecil. Dan bertambah hari minggu bulan, makin bertambah besar. Hampir menutupi sebagian dari matanya sebelah kiri atau kanan. Saudara tahu apa sebab akibatnya? Sama, karena waktu masa mudanya sudah terbiasa mengkonsumsi rokok. Maka untuk itulah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya selalu mengingatkan banyak orang. Bukan hanya saudara sebagai mahasiswa, tapi orang-orang tua selalu saya katakan,
Kalau tidak mau mengalami sakit penyakit seperti yang dialami oleh orang lain, kalau tidak mau mengalami kematian tinggi, bertobat, berhenti dari rokok. Kalau enggak, cepat atau lambat, engkau akan mengidap penyakit akibat daripada rokok itu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah bentuk teguran Tuhan. Inilah bentuk apa? Hajaran Tuhan. Kalau tidak mau sungguh-sungguh bertobat dan berhenti dari kebiasaan. Saya juga pernah bertemu dengan seorang yang menyatakan diri. Dia mengaku sebagai hamba Tuhan atau pendeta. Tapi saudara tahu, dia mengidap penyakit kanker. Apa sebab penyebabnya? Karena sejak dari muda sampai dia jadi pendeta sekalipun masih merokok. Sehingga dia meninggal karena kanker akibat dari rokok yang dikonsumsinya bertahun-tahun. Artinya Tuhan tidak menutup mata terhadap perbuatan-perbuatan buruk yang saudara lakukan. Terlebih khusus kalau terus-menerus mengkonsumsi. Kau dengarkan firman Tuhan hari ini kalau engkau tidak mengalami berbagai sakit penyakit yang sudah saya sebutkan tadi sebagai dampak dari mengkonsumsi rokok. Yang keempat, merokok menyebabkan kebodohan. Amsal pasal 12 ayat 15 menyatakan jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat? Ia bijak. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Artinya, seringkali para perokok itu menganggap, nggak apa-apa kalau merokok, keren kok. Untuk saudara masih muda, seringkali berpikir begini, rokok itu menandakan saudara pria sejati, goblok itu namanya, bodoh. Bagi para wanita ini, merokok itu menandakan bahwa saudara wanita yang hebat, wanita bodoh. Para perokok ibarat orang bodoh yang menganggap apa yang dilakukan itu hebat, keren. Padahal kebodohan. Padahal kebodohan. Maka saudara tahu, ya, berapa juta yang saudara habiskan dalam 1 tahun untuk membeli rokok, lalu engkau masukkan dalam mulutmu. Dan semua itu mendatangkan penyakit. Dalam artian, waktu saudara beli rokok, itu sama dengan saudara bakar uang, kan? Dan saya yakin orang tuamu tidak pernah memberikan uang kiriman bagimu tiap bulan. Ada alokasi khusus untuk beli rokok. Saya yakin tidak ada. Tapi coba engkau bayangin, sengaja engkau lebih memilih tidak makan hanya supaya beli rokok. Betapa bodohnya. Engkau memilih ngutang sama temanmu kiri kanan hanya supaya bisa merokok. Betapa bodohnya. Perhatikan, betapa bodohnya. Maka saudara orang yang merokok tidak akan pernah makin bertambah kaya. Tapi orang yang merokok pasti rata-rata orang miskin. Orang yang merokok tidak akan pernah makin bertambah pintar. Tapi yang pasti makin bertambah bodoh. Kenapa? Karena sudah saya jelaskan di awal tadi. Banyaknya racun yang terkandung di dalam satu batang. Menurut survei dilakukan oleh sebuah institusi, Universitas Indonesia pernah melakukan survei.
terhadap 1.000 orang responden, ya, tentang para perokok itu berasal dari latar belakang dari 1.000 orang yang mereka survei, yang mereka wawancarai, ditemukan satu, bahwa rupanya para perokok itu rupanya adalah orang-orang yang sebenarnya sangat miskin, tapi belah dengan cara apa? Membakar uang dengan merokok. Itu namanya tidak tahu diri. Jadi jangan saudara menganggap kalau saya merokok menandakan saya orang kaya, itu bodoh itu. Tapi yang benar, orang yang merokok itu menandakan bahwa dia orang termiskin, orang termelarat sebenarnya. Miskin ilmu dan pengetahuan, tapi juga miskin ekonomi. Yang kedua, dari 1.000 orang yang diwawancarai, rupanya para pokok itu rata-rata orang yang punya pendidikan rendah. Artinya apa? Orang bodoh kan? Jadi kalau saudara merokok, jangan kau bangga. Engkau sedang mempertontonkan dirimu kepada banyak orang. Saya ini sudah miskin, bodoh, hidup pula. Maka bagi saudara perempuan-perempuan, dengarin nasihat saya. Jangan mau berteman. Jangan mau pacaran atau menikah dengan orang bodoh. Orang bodoh itu siapa? Laki-laki para perokok. Sebaliknya bagi para laki-laki yang tidak merokok. Jangan engkau berteman, berpacaran, menikah dengan wanita yang bodoh. Ada keturunanmu. Kau melahirkan anak-anak yang 11-12. Artinya apa? Bodoh juga. Itulah yang dimaksud jalan orang bodoh. Seringkali menganggap, nggak apa-apa, hebat. Saudara perhatikan. Hasil survei. Satu, rokok menyebabkan kebodohan. Bagi perokok, terjadi penurunan kognitif cara berpikir. Artinya apa? Orang yang merokok susah memahami, susah mengerti, susah menangkap pelajaran, informasi, pengetahuan yang diajarkan oleh dosennya atau dari siapapun. Alias apa? On. Apalagi kalau dalam menghadapi masalah. Tidak bisa. Karena kenapa? Pikirannya sudah on. Saya banyak menemukan mahasiswa. Saya banyak menemukan suami-suami atau istri-istri yang mengalami kelembatan dalam berpikir. Karena suami istrinya rokok dan juga anaknya. Ini perhatikan. Saya kasih contoh konkret. Udah dikasih tahu aturan dalam perkuliahan kita A, B, C, dan E. Kan di awal saya sudah katakan kepada saudara, mata kuliah agama ini mata kuliah kejujuran. Maka saya ingatkan dengan tegas waktu itu, saudara. Jangan coba-coba bohong. Dan apa yang terjadi? Masih ada juga yang bohong kan? Temannya tidak datang. Dia tulis nama temannya. Orang itu ya saya. Minta maaf atas kesalahan saya. Tapi saya mengatakan, kamu bukan hanya sekedar salah, tapi kau bodoh. Saya harus tegas ngomong ini ya. Karena orang tahu mungkin nggak pernah jelasin ini. Termasuk pendesamu dan pastormu dan romomu. Udah diajarin, sudah dikasih tahu, sudah diperingatkan. Nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti. Ini akibat dari apa? Karena itu perokok kan. Udah diajarin materinya. Tapi jawaban kuisnya ngawur.
Kenapa UTS-nya? Nggak ada yang benar. Ya kenapa? Gimana kok kenapa begitu? Ya karena saudara masih merokok kan. Sehingga pikiran dibutakan oleh nikotin rokok itu. Sehingga apa? Daya nalarmu rendah. Saya banyak menemukan juga suami istri yang sama, saudara. Karirnya tidak naik-naik. Ekonominya tidak mengalami peningkatan. Kenapa? Karena daya berpikir suami istrinya dipengaruhi oleh rokok. Sehingga apa? Tidak bisa berpikir cerah. Maka bagi kau perempuan, jangan kau berpacaran dan menikah dengan laki-laki yang bodoh. Ini contoh pertama. Yang kedua, 30% orang yang merokok mengalami penurunan ingat. Apa artinya itu? Daya ingatnya rendah. Sehingga setiap apapun yang diajarkan oleh dosennya, informasi apapun yang didapat, yang dibaca, nggak pernah nempel di hati dan pikirannya. Karena kenapa? Tingkat kepikunan, dominan. Akibat dari apa? Mengkonsumsi rokok. Di samping itu orang yang merokok, seringkali kalau diajak ngobrol, tulal orang ngomong A, dia meresponi C. Disuruh bicara, nggak jelas. Dia ngomong apa, dia bicara apa, sampaikan apa. Artinya pakai keterampilan berbahasanya rendah. Di samping daya ingatnya rendah. Pertanyaan saya, saudara, mau ke saudara menikah dengan suami atau istri yang bohong, pikirannya bodoh, daya ingatnya rendah, cara komunikasinya nggak nyambung. Mau nggak saudara menikah dengan orang yang begitu? Kalau saya sih saya nggak mau. Karena apa? Akan berpotensi keturunanmu juga sama. Artinya apa? Bodoh, bohong, dan bahkan apa? Tidak mampu berkomunikasi. Ada orang bapak saudara, udah tua umurnya, udah punya anak, udah punya cucu pula. Tapi kalau diminta bicara, nak nginguk. Apa artinya nak nginguk, Pak Tony? Nggak nyambung, nggak jelas, bahkan tidak berani. Saya menemukan banyak itu. Orang-orang seperti itu sekarang. Yang ketiga, akibat rokok. Hubungannya dengan kecerdasan. Seorang perokok semakin tinggi risiko kehilangan volume otak. Untuk bisa, Pak Tony, volume otak bisa makin berkurang akibat daripada mengkonsumsi perokok. Lah iya, jadi sudah jelaskan di awal. Karena semua yang ada dalam komponen satu batang rokok itu racun. Seperti yang dijelaskan di atas tadi. Aspal, gas. Artinya apa? Kalau engkau rokok, engkau tidak hebat. Tapi engkau sedang mempersempit otakmu. Sehingga apa? Tidak mampu memahami, tidak mampu mencerna, tidak mampu menerima informasi. Pelajaran pengetahuan dari dosenmu. Karena volume otaknya, daya tampung otaknya makin kecil bahkan kerdil. Dalam menyimpan, memahami fakta, data, informasi, data, dan pengetahuan. Maka itu saya katakan tadi. Ada orang yang merokok, pintar. Yang jelas bodoh. Nggak ada orang yang merokok. Makin sehat, enggak. Banyak sakit penyakitnya. Nggak ada orang yang merokok. Makin bertambah kaya. Nggak ada. Hasil survei dilakukan oleh Universitas Indonesia. Rata-rata para perokok itu orang miskin kok.
Coba saudara perhatikan gambar di bawah. Saudara tahu kan, di setiap bungkus rokok, sejelas-jelas kau sudah dituliskan di situ dilarang merokok. Bahkan bukan hanya tulisannya ada larangan merokok, dibuat gambaran yang jelas. Akibat merokok itu apa? Kanker mulut, lehermu bisa putus. Tadi semua ini. Tapi coba, masih toh juga saudara mengkonsumsinya kan? Ini menunjukkan apa? Orang yang merokok kita memang benar-benar bodoh. Udah dikasih gambar. Orang karena merokok mengalami kanker mulut, mengalami kanker leher sehingga hampir putus lehernya. Besok masih ada, masih mengkonsumsi rokok. Berarti kan bodoh itu orang. Karena saya katakan juga, bagi orang Kristen, entah pendeta, entah pastor, entah romo, sintua, majelis, diaken, pengerja, guru huria, guru majelis, pemimpin kor, jemaat, kalau engkau masih merokok, firman Tuhan katakan, engkau bodoh. Karena sudah jelas tahu informasi, ada gambarannya, tapi engkau tidak mau mengambil keputusan untuk mengakhiri kebodohan. Saudara tahu, saya tidak mau menjadi orang bodoh. Seperti kata Amsal pasal 12 ayat 15. Maka saya tidak mau mengkonsumsi rokok seseorang. Saya mau jadi orang yang pintar. Saya mau jadi orang cerdas. Saya sudah menemukan banyak mahasiswa. Nggak selesai kuliahnya. Kenapa? Karena dia sudah bodoh. Karena dia tidak pernah berhenti dan berubah dari kebiasaan yang merokok. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu hal yang saya dapatkan dari Tuhan. Karena saya clear dan clear dari merokok. Saya diberikan kecerdasan oleh Tuhan. Hasilnya apa? Hanya 5 tahun. Hanya 8 tahun. Maaf, hanya 8 tahun. Saya menyelesaikan 5 kelas saya. Sarjana ekonomi, Master of Art, Master pendidikan, Doktor Chemistry, Doktor teologi. Hanya 8 tahun. 5 gelar. Karena saya tidak mengkonsumsi rokok. Itu buktinya apa? Orang mengkonsumsi rokok adalah orang bodoh dan tidak akan pernah menjadi pintar. Kecuali bertobat. Ini penting saudara pahami. Kalau engkau mau cepat lulus dengan IPK yang terbaik, bertobat, berhenti dan sekarang. Mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan anak Pak Tony? Sama. Yang memimpin kalian dalam ibadah ini kan Yoel. Sama. Karena dia lihat bapaknya saya nggak merokok, dia juga nggak merokok. Jadi artinya apa? Saya konsisten menghidupi dan juga anak saya juga konsisten menghidupi untuk apa? Tidak merokok. Ini penting. Saudara tahu, cepat atau lambat, rokok pasti akan mematikan saudara. Efesus pasal 2 ayat 1 mengatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Rokok itu pasti mendapatkan kematian. Harus sebelum kematian itu datang menjemput. Biasanya dimulai dulu dari mana? Yang pertama, rokok mengakibatkan atau menyebabkan 11.400 orang harus dirawat di rumah sakit setiap tahun. Karena rata-rata penghuni rumah sakit itu adalah orang yang notabene mereka mengkonsumsi. Yang kedua, orang yang mengkonsumsi rokok mengakibatkan apa? 31 orang setiap hari masuk rumah sakit hanya karena mengkonsumsi. Perhatikan.
Maka saudara tahu menurut survei, masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia, yang sering kali bolak-balik rumah sakit, karena mereka rata-rata kok. Yang sering kali mereka harus buang-buang uang, karena harus dirawat di rumah sakit, diakibatkan karena mereka masih merokok. Itu satu. Jadi saya katakan tadi, kadang-kadang Tuhan tidak langsung ambil nyawanya perokok itu. Tapi Tuhan diizinkan dulu dia mengalami sakit penyakit. Bolak-balik masuk rumah sakit. Sehingga apa? Habis dulu uang. Dan tidak berarti langsung sembuh juga. Yang kedua, kok mengakibatkan kematian. Dalam setiap jam, 26 orang mati. Ini setiap jam. 20 orang mati karena merokok. Jadi bagi saudara yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berhenti, yakin mungkin engkau besok sudah meninggalkan dunia ini. Kalau engkau tidak bertobat. 26 orang meninggal setiap jam. Jadi kalau saudara mau ingin cepat mati juga, silahkan lanjutkan kebiasaan untuk merokok. Karena cepat atau lambat engkau pasti akan mati kok. Yang ketiga, rokok mengakibatkan kematian dalam setiap hari. 17 orang. Jadi dari hitungan jam, 26 orang. Diturunkan dalam bentuk harian. Kurang lebih 17 orang. Rokok mengakibatkan kematian per tahun 239 ribu. Apa gunanya saudara kuliah? Kalau toh juga engkau harus mati cepat. Hanya karena merokok. Saya sudah melihat banyak contoh-contoh fakta. Mati muda. Belum selesai kuliahnya. Karena merokok. Baru selesai wisuda. Belum kerja. Meninggal karena merokok. Baru beberapa bulan diterima pekerjaan. So mati karena merokok. Beberapa bulan menikah. Langsung koin alias mati karena merokok. Jadi kalau saudara mau pengen cepat mati, silakan lanjutkan. Teruskan, teruskan kebiasaan merokok. Karena kematian itu sudah dekat dengan saudara. Kalau saudara tidak mau berhenti merokok, lanjutkan saja. Karena sakit penyakit itu akan datang menghampiri. Sehingga kau akan bolak balik ke rumah sakit. Sering kalian jadi pertanyaan, Pak Tony, orang yang merokok itu masuk surga atau enggak? Perhatian firman Tuhan. Galatia 5:21 mengatakan terhadap semuanya itu, kata Rasul Paulus. Terhadap semuanya itu apa? Salah satunya merokok. Ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Artinya apa? Orang yang merokok tidak ada yang masuk surga. Ada pendeta, kalau ada pastor Roma mengatakan orang yang merokok masuk surga sesat. Ayat Alkitab katakan, orang yang merokok tidak masuk surga. Ini yang seringkali tidak dipahami banyak para hamba Tuhan, pendeta, pastor, dan romo. Sehingga apa? Dia pun juga merokok. Bahkan ngajarin gimana merokok. Karena dia tidak mengerti ayat ini. Maka dia tidak bisa menghidupinya. Dan akibatnya dia menjadi pengrusak bagi jemaatnya. Dengan mengajarin merokok. Ini yang saya hadapi banyak orang mengatakan. Loh kenapa? Pendeta Tony, Pastor Tony kok beda dari pendeta-pendeta lain? Yes, beda saya dengan pendetamu. Beda saya dengan pastormu. Bedanya kenapa? Saya paham firman Tuhan, saya lakukan firman Tuhan. Maka saya tidak merokok.
Ini saudara, nggak ada orang yang merokok masuk surga. Emangnya kau kira di surga itu ada orang jualan rokok begitu? Ada perusahaan rokok begitu? Lihat Alkitab mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Di mana ada dikatakan di sana boleh merokok? Mana ayatnya? Saya sudah bukakan ayat-ayat di sini. Bahwa merokok itu tidak Alkitabiah. Tuhan Yesus tidak pernah merokok. Murid-murid Tuhan Yesus, Rasul Paulus juga tidak pernah merokok. Setelah mereka bertobat. Enggak pernah. Aneh buat saya. Kalau ada pastor, pendeta, romo, sintua, majelis, pengerja, pelayan, masih merokok. Jadi dia belum bertobat, dia tidak paham firman Tuhan. Karena ayat ini jelas mengatakan, orang yang merokok tidak ada masuk surga. Jadi saya mengatakan kepada saudara, silakan teruskan kebiasaan merokok. Karena engkau pasti tidak masuk surga, tapi masuk neraka. Dan lebih khusus bagi saudara, perhatikan, saya berkali-kali kata, salah satu syarat terpenting kelulusan dari mata kuliah saya. Salah satu syarat. Kalau engkau masih belum berhenti, belum bertobat merokok, jangan bermimpi lulus dari mata kuliah saya. Itu alasannya kenapa tiap semester pasti selalu ada yang tidak saya luluskan. Kenapa? Karena masih merokok. Dengarkan ini baik-baik, perhatikan, lakukan. Kalau engkau mau ingin lulus. Kalau saudara mau ingin lulus di mata Tuhan, artinya apa? Diberkati oleh Tuhan. Masuk surga. Berhenti dari kebiasaan merokok. Orang merokok itu hanya tempatnya di neraka paling dalam. Bukan di surga. Mungkin saudara berpikir, pendeta saya, pastor saya, romo saya sudah meninggal, tapi mereka dulu masih merokok. Gimana dong, Pak? Jawab sendiri saja melalui Galatia pasal 5. Orang yang masuk melakukan itu tidak ada yang masuk dalam kerajaan Allah. Artinya tidak ada yang masuk surga. Gimana dengan orang tua saya, saudara saya, abang kakak saya? Mereka tidak melayani, tapi mereka masih merokok. Tapi sudah dipanggil Tuhan masuk surga enggak? Galatia pasal 5 ayat 21. Tidak ada yang masuk surga. Surga itu tempat dari apa? Orang-orang yang kudus dan suci. Maka kalau saudara masih bergantung, terkontaminasi kan dengan rokok, nggak ada tempat bagi saudara di surga. Di neraka kau terbaiknya itu. Mungkin saudara kaget. Ah, gimana sih Pak? Kira-kira gambaran orang yang merokok di neraka itu. Perhatikan video berikut ini. Karena dosa-dosa kita, karena perbuatan kita, Dia berilah, telah berkorban demi untuk manusia. Saudara sudah lihat tempat terindah, tempat terbaik, sekaligus tempat tersakit, terperih bagi orang yang mengkonsumsi rokok di neraka. Saudara sudah perhatikan tadi, diseret oleh Tuhan, dimasukkan dalam neraka, dibakar di neraka hidup-hidup. Bagi orang itu nggak bisa lari dari neraka. Tadi sudah saudara lihat,
Betapa ngerinya orang-orang yang merokok itu dimasukkan di neraka. Lalu mereka mengalami proses pembakaran itu. Mereka berteriak. Mereka memohon supaya diampuni. Oh, nggak ada lagi tempat bagimu untuk diampuni. Kesempatanmu bertobat hanya waktu engkau sudah dengar firman Tuhan ini. Kau bertobat. Besok engkau belum tentu masih ada. Itulah kondisi. Itulah keadaan orang yang masih merokok. Jadi saudara dan juga bagi Bapak Ibu yang sering saya layani. Kalau tidak mau dipanggang di neraka. Kalau tidak mau dibakar hidup-hidup di neraka. Bagi suami dan istri harus bergurau. Dan bagi saudara mahasiswa. Kalau nggak mau cepat-cepat dipanggang di neraka, dibakar di neraka. Bercoba engkau. Pertanyaannya bagaimana? Supaya saya bisa bertobat. Berhenti mengkonsumsi rokok. Wahyu pasal 2:16 berkata, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, kata Tuhan. Dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang dari mulutku. Artinya apa? Kalau saudara tidak mau sungguh-sungguh bertobat hari ini, meninggalkan kebiasaan merokok, penghakiman demi penghakiman, hajaran demi hajaran, segi penyakit, kematian, cepat atau lambat, pasti akan dapat menyebut dan masuk neraka pula. Maka bertobatlah, ambil keputusan, katakan kepada Tuhan, Tuhan saya paham firman Tuhan. Saya nggak mau mengalami sakit penyakit. Saya tidak mau buang-buang uang orang tua saya. Saya tidak mau mengalami kematian dini, baik dalam studiku, baik dalam karirku, baik dalam masa depan. Katakan Tuhan, saya mau bertobat. Putuskan total kebiasaanmu untuk mengkonsumsi rokok. Supaya Tuhan tidak menghukum saudara. Yang kedua, Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Dan apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Artinya apa? Jangan mau bergaul. Jangan mau hidup bersama. Jangan mau berteman dengan orang-orang yang perokok. Karena cepat atau lambat, engkau akan menjadi sama dengan dia. Mengkonsumsi rokok. Meniru cara hidup dia. Dan cara berpikir dia. Saudara dikasih oleh Tuhan Kristus. Waktu saya sejak dari kecil. Sampai saya mahasiswa S1. Saya tidak mau buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran. Berteman dengan perokok. Saya tidak mau bergaul dengan perokok. Bahkan saudara tahu. Salah satu syarat bagi saya untuk memilih pasangan hidup adalah tidak boleh merokok. Pergaulan itu penting. Firman Tuhan di ayat yang lain mengatakan, kebiasaan yang baik bisa dirusak oleh pergaulan yang buruk. Mungkin saudara berpikir, oh Pak Tony nggak mungkin saya terpengaruh oleh teman saya karena ada di kampus saya rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tidak merokok. Tidak sesederhana itu. Di perantauan ini, engkau akan begitu mudah terhempas terpengaruh oleh seniormu ke, oleh teman satu kosmu ke. Kalau engkau bergaul dengan perokok, cepat atau lambat engkau akan menjadi 11-12 dengannya. Untuk itu apa? Hindari, jauhkan, bahkan musuhi perokok. Karena saya katakan tadi, dari sudut kecerdasan, rokok berpengaruh besar membuat orang buruk. Artinya apa? Jangan mau bergaul dengan orang buruk. Siapa mereka itu? Para perokok. Jadi mulai hari ini, saudara, kalau saudara punya teman yang masih merokok, katakan, ya, selamat ya, engkau masih jadi orang bodoh sampai hari ini. Demikian firman Tuhan, pahami dan mengerti, dan dilakukan.